Shalom. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang mengurapi kita sekalian dan memberkati hidup kita sekalian. Pada sore hari ini kita bersama akan menaikkan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu
sepanjang hidupku. Katakan besar kasih-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bersama kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada sore hari ini kami bisa merasakan sungguh indah di dalam kehidupan kami, karena berkat-Mu selalu melimpah dalam kehidupan kami, bahkan tidak akan habis-habisnya. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya saat kami membutuhkan pertolongan-Mu, karena Tuhan adalah penolong dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau tidak sekali-kali meninggalkan Engkau, dan Engkau tidak akan sekali-kali membiarkan kehidupan kami, sehingga kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih sore hari ini adalah kesempatan yang indah kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan mendengarkan sebahagian akan firman-Mu. Tuhan berikan hati kami yang sukacita, hati yang selalu turut akan dengar akan firman-Mu. Oleh sebab itu kuduskan hati kami, pendengaran kami, mulut kami untuk dapat menaikkan pujian di hadapan-Mu dengan benar, dan layakkanlah kami untuk menerima berkat kemurahan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, apabila masih ada kuasa roh jahat, roh setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah sore hari ini, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa yang bukan daripada-Mu kami usirkan dari ruangan ini, hingga darah-Mu tetap berkuasa bagi kami sekalian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mempelai pria surga yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Biar roh kita senantiasa dibaharui hal lepas hari. Oleh karena itu kita mohon pertolongan Tuhan agar kuasa Roh Kudus tercurah di dalam hati kita dan tercurah dalam hidup kita. Kita akan naikkan pujian Roh Kudus tercurah. Hidup dalam kasih-Nya, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Nya yang menghiburkan setiap hati yang lemah dan menguatkan jiwa yang tak berdaya. Kuasa Roh-Nya sungguh luar biasa bagi kita yang percaya. Sungguh bahagia hidup dalam kasih-Nya, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Nya yang menghiburkan setiap hati yang lemah dan menguatkan jiwa yang tak berdaya. Kuasa Roh-Nya sungguh luar biasa bagi kita yang percaya. Roh Kudus tercurah penuhi hati kita, membakar dengan kuat basahnya. Roh Kudus tercurah, mujizat dinyatakan. Roh Kudus orang mempelai. Sungguh bahagia hidup dalam kasih-Nya, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Nya yang menghiburkan setiap hati yang lemah dan menguatkan jiwa yang tak berdaya.
Kuasa Roh-Nya sungguh luar biasa bagi kita yang percaya. Roh Kudus tercurah penuhi hati kita, membakar dengan kuat kuasa-Nya. Roh Kudus tercurah, mukjizat dinyatakan. Roh Kudus orang mempelai. Roh Kudus tercurah penuhi hati kita, membakar dengan kuat kuasa-Nya. Roh Kudus tercurah, mukjizat dinyatakan. Roh Kudus orang mempelai. Roh Kudus orang mempelai. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian Ku Nyanyi Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburanku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Hidupku. Kita ulang dari atas sekali lagi. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi
Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih kami datang kepadamu saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami, sidang jemaat di Mojokerto. Tuhan, nyatakan firman yang menyucikan, mengubahkan, menolong kami, sampai menyempurnakan kami semua. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni sesuai kehendak-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Urapi juga sidang jemaat Mojokerto dengan urapan sama, mampu mendengar dengan baik, mengerti, percaya yakin pada firman, sampai mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pasti terjadi, penyucian, pembaruan hidup, pertolongan ajaib, sampai kesempurnaan terjadi. Terima kasih Tuhan tidak pernah menipu kami semuanya. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usirkan semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kitab Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Wahyu 19 ayat 6 sampai ayat 10. Judulnya Perjamuan Kawin Anak Domba. Perjamuan kawin anak domba. Ini menunjuk perjamuan kawin anak domba, menunjuk kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai raja segala raja, mempelai pria surga di awan-awan yang permai. Ya, ayat yang ke-6 dan 7. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja, raja segala raja. Marilah kita bersuka cita, bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, pengantinnya telah siap sedia. Jadi sekali lagi, perjamuan kawin anak domba ini menunjuk kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai raja di atas segala raja, mempelai pria surga di awan-awan yang permai. Sementara itu ada orang yang menyambut himpunan besar orang banyak. Himpunan besar orang banyak ini adalah gereja Tuhan yang sempurna. Himpunan besar orang banyak adalah gereja Tuhan yang sempurna, mempelai wanita surga yang terdiri dari mempelai wanita surga yang terdiri dari gereja Tuhan dari bangsa Israel dan bangsa kafir, menjadi satu tubuh sudah. Gereja Tuhan yang terdiri dari bangsa Israel dan bangsa kafir. B, gereja Tuhan yang terdiri dari orang-orang yang meninggal dunia dan orang-orang yang hidup sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Orang-orang yang meninggal dunia, mulai sekarang ini banyak orang meninggal di dalam Tuhan, dan orang-orang yang hidup
sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali, termasuk kita semuanya. Nah, A tambah B baik bangsa Israel, bangsa kafir, meninggal, hidup, itu akan menjadi satu tubuh. Saudara, A ditambah B akan menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna, sama dengan mempelai wanita surga, mempelai wanita surga yang siap untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Nah, ini mempelai wanita surga yang siap untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai raja, mempelai pria surga di awan-awan yang permai untuk masuk perjamuan kawin anak domba, untuk masuk perjamuan kawin anak domba. Puji Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Ayat yang ketujuh, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah ini saja. Jadi gereja Tuhan harus memiliki persiapan-persiapan. Gereja Tuhan harus memiliki persiapan-persiapan untuk bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Jadi gereja Tuhan harus punya persiapan, siap sedia untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai, yaitu dengan sorak-sorai penyembahan haleluya. Salah satu persiapan, harus punya persiapan untuk menyambut, yaitu salah satunya dengan sorak-sorai, dengan sorak-sorai penyembahan haleluya. Sorak-sorai penyembahan haleluya. Puji Tuhan. Ini persiapan. Harus ada sorak-sorai haleluya. Nah, itu syarat supaya gereja Tuhan bisa bersorak-sorai, bisa menyembah Yesus, Raja segala raja, mempelai pria surga dengan haleluya. Syarat gereja Tuhan bisa bersorak-sorai, bisa menyembah Yesus yang datang kedua kali sebagai Raja segala raja, mempelai pria surga dengan haleluya, yaitu syaratnya Mazmur 105 ayat yang ke-45. Mazmur 105 ayat yang ke-45. Agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Nah, ini syaratnya supaya gereja Tuhan bisa bersorak-sorai, bisa menyembah Yesus yang datang kedua kali sebagai Raja, mempelai pria surga dengan sorak-sorai haleluya. Syaratnya gereja Tuhan harus berpegang teguh. Gereja Tuhan harus berpegang teguh dan mempraktekkan firman pengajaran yang benar. Ya, gereja Tuhan harus berpegang teguh dan mempraktekkan firman pengajaran yang benar, mengikuti, menuruti, itu ya, mempraktekkan firman pengajaran benar, sama dengan taat dengar-dengaran pada firman pengajaran benar. Jadi berpegang teguh dan mempraktekkan atau taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Puji Tuhan, ya. Nah, kita lihat Mazmur 105 ini judulnya, saudara, Mazmur 105, puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Kalau Bapak Ibu baca mulai ayat 1 itu, saudara, itu mujizat-mujizat yang dialami oleh Israel, saudara, mujizat-mujizat yang dialami oleh Israel, dialami oleh Yakub, Israel, oleh Yusuf, dan seterusnya, ya, oleh Musa. Itu saudara, semua mujizat-mujizat ditulis supaya ini ayat 45 ini supaya kita pegang teguh pada pengajaran benar, yakin dan mempraktikkan. Jadi jika Tuhan melakukan perbuatan ajaib, ayat 1 sampai 44, lewat Yakub, lewat Yusuf, lewat Musa, ya, jika Tuhan melakukan perbuatan ajaib
lewat Yakub, lewat Yusuf, lewat Musa, perbuatan ajaib atau mujizat-mujizat, maksudnya supaya waktu itu bangsa Israel, sekarang kita, supaya gereja Tuhan bisa berpegang teguh pada satu firman pengajaran benar dan taat dengar-dengar. Sudah ada buktinya, sudah ada mujizatnya. Nah, itu ya, sudah ada bukti, sudah ada mujizat. Itu kita bisa berpegang teguh dan taat dengar-dengar pada satu firman pengajaran benar. Tidak ada kebimbangan sedikit pun. Tidak ada kebimbangan sedikit pun. Ingat, kalau mau bimbang, aku sudah mengalami, terutama mujizat keubahan hidup. Saya dulu najis sudah disucikan. Mujizat pertolongan, saya sakit disembuhkan. Saya susah dihiburkan. Dan seterusnya, itu membuat kita tidak bimbang, tidak ragu pada satu firman pengajaran yang benar. Nah, Matius 14, 28 sampai 33. Matius 14, 28. Ini kita harus waspada. Petrus hamba Tuhan senior bisa ragu loh, bisa bimbang. Ini ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Ketika itu laut dalam keadaan bergelora. Lalu Petrus menjawab, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Itu laut sedang bergelora, bergelombang besar. Itu badai di tengah laut. Kalau engkau memang Tuhan, ayo suruh aku berjalan di atas air. Suruh datang kepadamu berjalan di atas air. Nah, lalu kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah ini saudara. Jadi firman Tuhan itu datang. Memang keras, tidak masuk akal. Laut sedang bergelora, orang sudah turun, suruh turun dari perahu, suruh jalan, tidak masuk akal. Nah itu, tapi itu perbuatan mujizat Tuhan. Petrus bisa berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Tapi di tengah jalan, nah ini yang bahaya, yang waspada. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu, angin pun redalah. Dan orang yang ada dalam perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Nah ini, jadi waspada. Nah ini, Petrus, hamba Tuhan yang hebat, senior, sudah mengalami mujizat besar. Sudah mengalami mujizat besar. Lewat pemberitaan firman pengajaran yang benar, datanglah. Itu lewat pemberitaan firman pengajaran benar yang keras, yang tidak masuk akal, sehingga bisa berjalan di atas air laut yang bergelora, sehingga bisa berjalan di atas air laut yang bergelora. Tetapi sayang, di tengah jalan Petrus bimbang hatinya. Sebab tiupan angin, terutama angin gosip-gosip, angin pengajaran palsu, angin gosip-gosip, angin pengajaran palsu, yang membuat dia bimbang terhadap firman pengajaran yang benar, yang keras. Tadi dia sudah tidak ragu, datang, langsung dia turun dari perahu, datang. Tapi di tengah jalan, nah ini ya, karena adanya ajaran palsu, gosip-gosip, Petrus jadi bimbang terhadap firman pengajaran benar, terhadap pribadi Tuhan. Akibatnya, nah itu, kalau tidak bimbang menyembah Tuhan tadi. Begitu laut teduh menyembah Tuhan. Nah, kalau bimbang Petrus tidak bisa menyembah Tuhan, malah menyangkal Tuhan. Akibat pertama Petrus tidak bisa menyembah Tuhan, malah menyangkal Tuhan. Nah itu ya, nah itu suara yang sumbang, nggak bisa bersorak-sorai haleluya, nggak bisa, suara sumbang itu. Kedua, Petrus mulai tenggelam, merosot, jasmani rohani merosot sampai tenggelam di lautan api. Kalau dibiarkan tenggelam di dalam lautan api belerang. Tenggelam di dalam lautan api dan belerang.
binasa selamanya di neraka. Nah, ini kita harus hati-hati. Ya, Tuhan tolong kita. Kita mau bersorak-sorai haleluya, mau menyembah Tuhan di awan permai. Nah, syaratnya harus pegang teguh pengajaran benar dan taat, jangan bimbang oleh apapun. Tapi Petrus bimbang, justru merosot bukan terangkat, merosot ke bawah bukan ke atas, merosot sampai kalau dibiarkan tenggelam dalam lautan api belerang, ya, binasa selamanya di neraka. Nah, perhatikan baik-baik sikap kita terhadap firman pengajaran yang benar, sikap kita terhadap firman pengajaran yang benar, ya, sangat menentukan apakah kita bisa naik ke atas, apakah kita bisa naik ke atas ke awan-awan permai bersorak-sorai haleluya menyambut kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai raja segala raja, mempelai pria surga, atau sebaliknya, atau tenggelam sampai binasa selamanya di dalam api belerang, lautan api belerang, neraka selamanya. Itu sikap terhadap pengajaran yang benar, menentukan naik atau turun, tenggelam. Itu saja. Tuhan tolong kita semua. Ya, Ibrani 4:12 itu firman pengajaran benar, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ibrani 4:12, Keluaran 32, 26 sampai 28. Ini sikap yang positif. Ya, Ibrani 4:12. Sebab firman Allah hidup, kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi firman pengajaran yang benar sama dengan firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua, lebih tajam dari pedang bermata, atau saya istilahkan pedang firman. Itu firman pengajaran yang benar. Itu sama dengan firman yang lebih tajam dari firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua, sama dengan pedang firman Allah. Keluaran 32 ayat 26 sampai 28. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi, seluruh Bani Lewi. Beginilah, berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya. Nah, ini pedang firman harus diikat pada pinggang, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Ya, puji Tuhan. Ya, kalau digabung Ibrani 4:12 itu firman pengajaran benar sama dengan firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua, pedang firman. Keluaran 32, sikap kita terhadap firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua atau pedang firman adalah sikap kita harus menyandang pedang firman. Kita harus menyandang pedang firman. Artinya menyandang pedang firman, artinya saja ini harus menyandang pedang firman, artinya tegas untuk berpegang teguh pada satu firman pengajaran benar. Sebilah pedang tajam, hanya satu pedang, tegas untuk berpegang teguh pada satu firman pengajaran benar yang tertulis dalam Alkitab, yang diwahyukan, diilhamkan, dikatakan oleh Yesus, diwahyukan, diilhamkan oleh Yesus, dikatakan oleh Yesus, dibukakan rahasianya, yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Nah, itu firman pengajaran benar, ada di Alkitab tertulis, dan ayat yang satu menerangkan, dibukakan rahasia, diwahyukan, diilhamkan, bukan diilmiahkan, diilhamkan, ya, dibukakan rahasianya, yaitu ayat satu menerangkan ayat lain dalam Alkitab. Tegas menyandang pedang firman, tegas untuk menolak
ajaran lain. Tegas untuk menolak ajaran lain. Tegas ya, untuk menolak ajaran lain. Kemudian tegas untuk mempraktekkan taat dengar-dengaran pada pedang firman, atau firman pengajar benar, atau pedang firman, apapun resikonya, apapun resiko yang harus kita hadapi, apapun resiko yang harus kita hadapi. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Nah ini tegas. Ya. Bunuhlah saudaramu, tadi Keluaran 32, ya bunuhlah ayat yang ke-27, ya. Biarlah masing-masing membunuh saudaranya, temannya atau tetangganya. Bunuhlah saudaramu, temanmu, tetanggamu. Nah, ini awasan dari Tuhan supaya kita harus waspada terhadap orang dekat. Waspada terhadap orang dekat yang selalu berusaha untuk menjerumuskan kita kepada ajaran palsu, penyembahan berhala waktu itu. Musa naik ke Gunung Sinai menerima pengajaran, menerima tabernakel, pengajaran tabernakel sekarang. Menerima 2 loh batu, pengajaran mempelai, kabar mempelai. Dalam terang tabernakel, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata 2, sementara di bawah menyembah lembu emas. Ajaran lain. Nah ini hati-hati, ini awasan Tuhan kepada gereja Tuhan supaya waspada terhadap orang dekat. Waspada terhadap orang dekat. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Waspada terhadap orang dekat yang berusaha menjerumuskan kita kepada ajaran-ajaran lain atau gosip-gosip yang tidak sesuai dengan pengajaran yang benar. Itu saja contohnya di Alkitab, Adam istrinya Hawa yang menjerumuskan dia, Salomo istrinya yang menjerumuskan dia. Nah itu saja, Tuhan tolong kita semua hati-hati. Nah, biarlah kita mohon kepada Tuhan untuk memihak Tuhan. Biarlah kita memohon kepada Tuhan untuk selalu memihak Tuhan, bukan memihak keluarga, bukan memihak siapapun. Kita selalu memihak Tuhan. Artinya kita tetap menyandang pedang firman, kita tetap berpegang teguh pada satu firman pengajaran yang benar dan mempraktekkan firman pengajaran benar, taat dengar-dengar. Nah, saya ulangi, biarlah kita mohon untuk selalu memihak Tuhan, bukan memihak keluarga, bukan memihak siapapun, memihak Tuhan. Artinya kita tetap menyandang pedang firman, berpegang teguh pada satu firman pengajaran yang benar dan mempraktekkan firman pengajaran benar, taat dengar-dengaran pada satu firman pengajaran yang benar. Nah itu permohonan kita kepada Tuhan. Tuhan beri kekuatan kepada kita. Saudara, nah, maka itu kalau taat kita, saudara, maka Tuhan mengulurkan tangan kuasanya kepada kita. Kalau kita menyandang pedang firman, tetap pegang teguh satu pengajaran benar dan taat dengar-dengaran pada satu firman pengajaran benar, mempraktekkan, maka Tuhan mengulurkan tangan kuasanya kepada kita. Tuhan mengulurkan tangan kuasanya kepada kita. Saudara, hasilnya pertama Ibrani 4:12 itu hasilnya, saudara. Kita baca lagi, sebab firman Allah hidup dan kuat. Sebab firman Allah hidup dan kuat, saudara, dan lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Nah, ini saudara, firman Allah kuat dulu. Sebab firman Allah kuat, nomor 1 kuat, hasilnya kuat. Artinya firman pengajaran yang benar yang dipraktekkan, pedang firman yang dipraktekkan sanggup memberi kekuatan ekstra, kekuatan melimpah kepada kita. Sanggup memberikan kekuatan ekstra, kekuatan melimpah kepada kita sehingga kita menjadi kuat teguh hati. Kita menjadi kuat teguh hati
Nah itu kita menjadi kuat teguh hati. Nah ini sama dengan kuat teguh hati, tidak bimbang. Tidak bimbang, tidak ragu terhadap firman pengajaran benar, terhadap pribadi Tuhan. Itu kuat teguh hati, tidak bimbang, tidak ragu terhadap firman pengajaran benar, terhadap pribadi Tuhan, apapun yang sedang kita hadapi. Apapun yang sedang kita hadapi, gosip-gosip mungkin, ajaran palsu, ancaman-ancaman, kita tidak bimbang terhadap firman pengajaran benar, terhadap pribadi Tuhan. Tetap percaya, berharap sepenuh kepada firman pengajaran benar, kepada pribadi Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi, tidak bimbang, tidak ragu. Itu kuat teguh hati. Contoh Sadrak Mesak Abednego, Daniel 3 ayat 16 sampai 18, ayat 24 sampai 25. Sadrak Mesak Abednego. Lalu Sadrak Mesak Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah ini, tidak bimbang oleh ajaran palsu yang mengarah pada penyembahan palsu, menyembah patung itu. Sudah ya, menyembah tadi ayat yang ke-18 sudah ya. Tadi ya, tidak akan menyembah patung emas, itu ajaran palsu. Seandainya Tuhan tidak menolong saya, masalah tidak selesai, kena masalah mustahil, tidak ditolong, saya tetap tidak bimbang, tidak ragu, tetap pegang teguh pengajaran benar, tetap menyembah Tuhan, percaya, berharap Tuhan. Nah ini jelas. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah dicampakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja, tapi ada 4 orang kulihat berjalan dengan bebas di tengah api, mereka tidak terluka, yang keempat rupanya seperti anak dewa. Nah ini Raja, jadi Sadrak Mesak Abednego tetap percaya, tetap pegang teguh dan taat dengar-dengaran pada pengajaran benar pribadi Tuhan, tetap menyembah Tuhan sekalipun dihadapkan pada ajaran palsu, penyembahan palsu, dihadapkan pada masalah yang mustahil, di mana Tuhan tidak menolong, dihadapkan pada masalah mustahil, ya sekalipun Tuhan belum menolong. Nah ini, tapi tetap pegang teguh pengajaran benar dan menyembah kepada Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Menghadapi masalah mustahil itu dapur api yang dipanaskan 7 kali. Itu saja. Nah ini Sadrak Mesak Abednego tetap percaya, berharap Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Hasilnya 3 orang yang dicampakkan, tapi ada 4 orang Tuhan beserta. Dulu Sadrak Mesak Abednego, sekarang Tuhan menyertai gereja Tuhan. Tuhan menyertai gereja Tuhan. Saja. Tuhan menyertai gereja Tuhan. Saja. Tuhan tolong kita semuanya disertai oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara, disertai oleh Tuhan. Mereka berjalan-jalan dengan bebas, saudara. Nah, Tuhan beserta. Itu saudara, disertai oleh Tuhan. Artinya kita mengalami damai sejahtera. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu Raja Daud mengatakan dalam kitab Mazmur. Disertai Tuhan artinya kita mengalami damai sejahtera. Mengalami damai sejahtera. Enak dan ringan. Mengalami damai sejahtera. Enak dan ringan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, mengalami ketenangan, damai sejahtera,
di tengah masalah-masalah yang mustahil, mereka jalan-jalan bebas, damai, enak dan ringan. Jalan di tengah api yang dipanaskan 7 kali. Ya, Tuhan tolong semuanya, saudara. Jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Kita menang atas musuh-musuh. Kita menang, gereja Tuhan menang. Itu Roma 8 ya, ayat 31, Roma 8. Kalau Tuhan di pihak kita, beserta kita, siapakah lawan kita? Itu. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Nah ini, kita menjadi tenang. Pertama, enak ringan. Kedua, Roma 8 ayat 31. Ya, Roma 8:31, kita menang atas ya, musuh-musuh kita. Menang atas musuh-musuh kita. Ya, itu selesai masalah, tidak terluka, tidak apa, selesai masalah yang mustahil itu. Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa. Kedua, hasil yang kedua, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua itu hidup. Tadi Ibrani 4:12 hidup. Ya, itu saja hidup. Artinya sebab firman Allah hidup, artinya firman pengajaran yang benar yang kita praktekkan itu sama dengan uluran tangan Tuhan, ya, uluran tangan Tuhan untuk memberikan jaminan hidup secara jasmani, memberikan jaminan hidup, uluran tangan Tuhan. Tadi juga, saudara, memberi kekuatan ekstra kepada kita. Kita kuat teguh hati, disertai Tuhan. Tuhan mengulurkan tangan sehingga kita damai sejahtera. Tuhan mengulurkan tangan sehingga semua musuh dikalahkan, semua masalah mustahil diselesaikan. Itu pertama. Kedua, firman pengajaran yang benar itu hidup. Ya, kalau kita praktekkan, itu memberikan hidup. Maka Tuhan mengulurkan tangan untuk memberi jaminan hidup secara jasmani, ya, jaminan hidup secara jasmani di tengah kesulitan dunia. Sampai api dipanaskan 7 kali, antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Sampai antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Ada jaminan hidup. Firman yang kita praktekkan itu uluran tangan Tuhan, memberi jaminan hidup secara jasmani di tengah kesulitan dunia sampai antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Kemudian juga uluran tangan Tuhan memberi jaminan hidup secara rohani. Secara rohani, jaminan hidup secara rohani. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Itulah hidup benar dan suci. Hidup benar dan suci di tengah kesulitan dunia. Hidup benar dan suci ya, di tengah hidup benar, di tengah kesulitan dunia, di tengah puncak dosa yang melanda dunia, di tengah puncak dosa makan minum, kawin mengawinkan yang melanda dunia, kita tetap hidup benar, hidup suci di dalam Tuhan. Mereka hidup benar dan hidup suci di dalam Tuhan. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Mereka, ayo tetap hidup benar, hidup suci. Ya, kalau kita mempraktekkan firman, uluran tangan Tuhan memberi jaminan hidup jasmani tadi, memberi jaminan hidup rohani. Kita tetap hidup benar, hidup suci di tengah keadaan dunia akhir zaman, di tengah dosa-dosa, puncak dosa, saudara, di akhir zaman ini kita tetap hidup benar suci. Yesaya 3 ayat yang ke-10. Ya, kita bahagia. Nah, kita bahagia mengalami kebahagiaan surga. Sekalipun dunia ini sulit, jasmani, rohani sulit, kita mengalami kebahagiaan. Katakanlah berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya.
Nah, ini berbahagia orang yang benar. Nah, kita mengalami kebahagiaan surga di tengah penderitaan di dunia ini. Kita mengalami kebahagiaan surga. Saudara, Tuhan tolong, dan kita menjadi berhasil indah, memakan hasil pekerjaannya, berhasil indah pada waktunya. Kita memiliki masa depan yang berhasil indah pada waktunya. Itu memberi jaminan hidup jasmani, hidup rohani, hidup benar di tengah dosa-dosa, puncak dosa, bahagia di tengah penderitaan, dan masa depan yang berhasil indah sampai hidup kekal selama-lamanya. Itu pekerjaan firman, pengajaran yang kita pegang teguh, yang kita praktekkan. Seperti contohnya Sadrak, Meshak, Abednego. Tuhan tolong kita. Yang ketiga, hasilnya ya Tuhan ulurkan tangan kuasanya. Kalau kita praktek firman, Tuhan ulurkan tangan kuasanya. Hasilnya firman pengajaran benar lebih tajam dari pedang bermata dua. Artinya ya, tangan Tuhan sanggup untuk menyucikan dan mengubahkan. Tajam pertama menyucikan, tajam kedua mengubahkan kehidupan kita. Keluaran 32:28, menyucikan, mengubahkan hidup kita. Itu pekerjaan firman, pekerjaan tangan Tuhan atas hidup kita, menyucikan, mengubahkan. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Nah, ini saja. Nah, tajam pertama untuk menyucikan kita ini sampai menghasilkan angka 3.000, sampai menghasilkan angka 3.000. 3.000 itu sama dengan ruangan suci 2.000, panjang 20, lebar 10, tinggi 10, 2.000. Jadi 3.000 itu sama dengan ruangan suci 2.000 ditambah ruangan maha suci 1.000. Nah, ini jadi artinya penyucian pedang firman Allah, penyucian pedang firman Allah sanggup untuk mendorong kita pertama masuk ruangan suci, kandang penggembalaan. Ruangan suci tadi ditunjukkan kandang penggembalaan, 3 macam alat itu ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Nah, itu kalau ada pedang firman menyucikan kita, uluran tangan Tuhan menyucikan kita. Oh, kita dituntun masuk. Kita dituntun masuk ke ruangan suci. Nah, ketekunan dalam kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ya, meja pelita emas ketekunan dalam kebaktian umum, meja roti ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci, dan mezbah dupa ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan. Itu saja sudah seringkali diterangkan ini. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Nah, ini kita tekun dalam ruangan suci. Ya, kalau kita tekun dalam ruangan suci, kita tergembala dengan benar dan baik. Kita tergembala dengan benar dan baik. Ya, kalau tidak mau tergembala dengan benar baik, tidak mau masuk dalam ruangan suci, tidak mau masuk dalam kandang penggembalaan, tidak tekun dalam 3 macam ibadah pokok, maka saudara, kita akan sampai pada 2.000 babi. Roh jahat itu memasuki 2.000 babi. Jadi kalau tidak mau 2.000 ruangan suci, kita sampai kepada 2.000 babi. Nah, dikuasai oleh roh jahat, roh najis itu sampai binasa selamanya. Ayo gunakan kesempatan sebelum Tuhan datang kedua kali. Ayo saudara, kita pegang teguh pengajaran, praktekkan. Nah, maka kita mengalami uluran tangan Tuhan. Menuntun ke ruangan suci, kandang penggembalaan, kita disucikan di situ. Kalau tidak, 2.000 babi dikuasai roh jahat, roh najis sampai binasa selamanya. Itu pertama. Jadi penyucian pedang firman sanggup mendorong kita untuk masuk ruangan suci, angka 2.000. Yang kedua,
Penyucian pedang firman sanggup mendorong kita untuk masuk angka 1000, ruangan maha suci. Penyucian sampai kita sempurna seperti Yesus, tidak bercacat celah, tidak ada dosa lagi. Penyucian sampai kita sempurna seperti Yesus. Saudara, Tuhan tolong kita. Nah, kalau tidak mau masuk ruangan suci, 2000 babi negatif, 2000 yang negatif, 2000 babi dikuasai roh jahat, roh najis, binasa. Kalau tidak mau masuk 3000, tidak mau masuk kesempurnaan, juga dikuasai 3000 yang negatif. 3000 yang negatif. Hakim-Hakim 16 ayat 23. Jadi penyucian 3000 itu penyucian sampai sempurna seperti Yesus, tidak bercacat celah. Kalau menolak penyucian 3000, 3000 orang mati di kuil Dagon karena Simson disuruh melawak. Nah, itu sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelian yang besar kepada Dagon, ilah mereka, dan untuk bersukaria, kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita dalam tangan kita Simson musuh kita. Terus ketika orang banyak melihat Simson dan seterusnya, 25 ya, 25 langsung ya, 27 langsung. Adapun gedung itu penuh, adapun gedung itu penuh dengan laki perempuan, segala raja kota orang Filistin ada di sana, dan di atas soto ada kira-kira 3000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson. Jadi kalau menolak 3000 penyucian sampai sempurna, tidak bercacatlah, akan masuk 3000 yang negatif. Itulah ibadah pelayanan yang hanya mencari kepuasan daging. Itu yang enak bagi daging, tanpa firman pengajaran yang benar, tanpa penyucian. Ibadah pelayanan yang hanya mencari kepuasan daging, yang enak bagi daging, tanpa firman pengajaran benar, tanpa penyucian, sampai binasa selama-lamanya. Itu lawak. Tidak ada pemberitaan pengajaran yang benar, tapi yang ada lawaan. Itu di kuil Dagon, menyembah berhala. Ya, Tuhan tolong kita semua. Itu saudara, tajam pertama menyucikan. Tajam kedua membarui. Jadi kalau pedang firman kita praktekkan, tajam pertama menyucikan, uluran tangan Tuhan membawa kita pada ruangan suci sampai ruangan maha suci 3000. Yang kedua, tajam untuk membaharui, dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. 1 Timotius 6 ayat 11. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Nah ini rohani, manusia Allah. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus, sama dengan manusia Allah. Itu manusia rohani. Jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kejarlah itu semuanya. Jadi dari manusia daging menjadi manusia rohani, pembaruan seperti Yesus, manusia Allah. Tandanya, pertama menjauhi kejahatan, cinta uang itu. Menjauhi kejahatan sama dengan terlepas dari cinta uang. Nah ini, sehingga kita bisa mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari semua, sehingga kita lebih bahagia memberi daripada menerima. Terlepas dari cinta uang, kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua, mengasihi sesama seperti diri sendiri, sehingga kita lebih bahagia memberi daripada menerima. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Nah, itu menjauhi kejahatan, menjauhi kenajisan, menjauhi kenajisan, dosa makan minum, kawin mengawinkan, hidup benar, hidup suci. Ini manusia rohani.
dibaharui oleh pedang firman. Saudara, dari manusia daging menjadi manusia rohani, manusia Allah. Itu saudara. Kemudian tadi ayatnya 1 Timotius 6 ayat 11, ya, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan. Mengejar ibadah sama dengan mengutamakan ibadah lebih dari perkara yang lain di bumi. Mengejar ibadah, mengutamakan ibadah lebih dari segala perkara lain di bumi. Lebih baik 1 hari di pelataranmu, di pelataran rumah Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, itu mengejar ibadah, mengutamakan ibadah, setia berkobar dalam ibadah. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Tadi mengasihi Tuhan lebih bahagia memberi daripada menerima. Sekarang lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Nah, ini. Kemudian mengejar keadilan dan kejujuran. Kejarlah keadilan, saudara, dan juga kejujuran. Keadilan dan kejujuran. Saudara, mengejar keadilan dan kejujuran. Nah, itu, saudara. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Adil itu tidak memihak, jujur, tulus. Keadilan dan ketulusan, kejujuran. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Ini memihak Tuhan. Memihak Tuhan. Kita memihak Tuhan, mengejar keadilan dan kejujuran. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Kita memihak Tuhan, kita menjadi rumah doa. Maka Tuhan memihak kita juga. Tuhan sedang memihak kita. Artinya memperhatikan. Tuhan sedang memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk kita semuanya. Bergumul untuk kita semua. Puji Tuhan. Ya, ini persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Sorak-sorai haleluya. Rumah doa. Kita hanya menyembah haleluya. Seperti bayi menangis kepada Tuhan. Maka Tuhan juga memihak kita. Memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk kita semuanya. Kita hanya menangis seperti bayi yang menangis kepada Tuhan. Saudara, kita seperti bayi yang menangis kepada Tuhan. Tuhan tolong kita. Hasilnya Yesaya 46 ayat 3 sampai 4. Ini ayat terakhir, Yesaya 46 ayat 3 sampai 4. Dengarkanlah aku. Tadi seperti bayi menangis kepada Tuhan, sama dengan kita menyembah dengan haleluya, dengan hancur hati. Lain, kalau menyembah haleluya dengan sukacita, lain haleluya, haleluya. Kalau menyembah dengan hancur hati seperti bayi menangis, lain haleluya. Yesus, serahkan semua kepada Tuhan. Haleluya. Mulai sekarang ini belajar menyembah haleluya. Yesus Raja mempelai, memperhatikan kita, memperdulikan, bergumul untuk kita semua. Yesaya 46 ayat 34. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung, mendukung sejak dari kandungan, hai orang yang kujunjung, mendukung, menjunjung. Sampai masa tuamu aku tetap dia, sampai masa putih rambutmu aku menggendong, menjunjung, menggendong. Aku telah melakukannya dan menanggung kamu terus, menanggung. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Nah, ini perhatian Tuhan. Tuhan memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk kita semuanya. Puji Tuhan. Saudara, ini yang pertama, mendukung, menjunjung. Tangan Tuhan diulurkan untuk mendukung kita, menjunjung kita, supaya tidak jatuh dalam dosa, supaya tidak jatuh dalam dosa, puncak dosa, tetap hidup benar, hidup suci. Kedua, supaya Tuhan mendukung, menjunjung, supaya tidak tersandung dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, tidak tersandung dalam panggilan pilihan.
Tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Itu istilah mendukung, menjunjung, supaya tidak jatuh dalam dosa, puncak dosa, hidup benar, suci, supaya tidak tersandung dalam panggilan pilihan, dalam ibadah pelayanan, tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan sampai garis akhir, sampai garis akhir, sampai meninggal, sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Saja Tuhan tolong kita semua. Menggendong, menanggung, itu menggendong, ya menanggung kita semuanya. Itu sama, digendong, ditanggung berat badannya. Artinya, saudara, tangan Tuhan sanggup bertanggung jawab atas hidup mati kita. Bertanggung jawab atas hidup mati kita. Nah, ini saudara. Jadi jangan takut yang sakit dan lain-lain, bukan penyakit yang menentukan, tapi tangan Tuhan yang menggendong, yang menanggung kita, itu yang sanggup bertanggung jawab atas hidup mati kita. Tuhan sanggup melindungi, memelihara kehidupan kita di tengah kesulitan dunia. Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit kita. Itu hidup mati di tangan Tuhan. Tuhan sanggup memberi masa depan berhasil indah. Jadi Tuhan memperhatikan, memperdulikan, bergumul, mengulurkan tangan kepada kita. Kemudian memikul. Nah, tangan Tuhan, saudara, memikul segala beban, letih lesu, beban berat, susah payah. Tangan Tuhan diulurkan untuk memikul segala letih lesu, beban berat, susah payah, air mata, sehingga kita merasa damai sejahtera, enak dan ringan, ditanggung, dipikul oleh Tuhan. Damai sejahtera, enak. Semua masalah yang mustahil diselesaikan oleh Tuhan. Beban-beban apapun serahkan pada saat ini. Nah, ingat perjamuan suci, sudah Tuhan pikul, tanggung di kayu salib. Tuhan mampu menolong saya dan saudara. Ingat perjamuan suci, ingat kuasa Tuhan. Ingat uluran tangan belas kasih Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan tolong kita semua. Dan terakhir, menyelamatkan sampai sempurna. Tangan Tuhan diulurkan untuk mengubahkan kita sampai sempurna seperti Dia. Tidak salah dalam perkataan. Mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Sorak-sorai haleluya. Masuk perjamuan kawin anak domba, masuk Firdaus 1000 tahun, sampai masuk Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Inilah yang bisa saya sampaikan, persiapan untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai dalam kemuliaan sebagai Raja. Salah satunya sebagai Raja mempelai pria surga, salah satunya sorak-sorai haleluya. Kita harus bersorak-sorai. Syaratnya apa? Pegang teguh pengajaran benar dan praktekkan pengajaran benar. Menyandang pedang firman. Itu saudara, firman yang lebih tajam dari pedang, yang kuat, yang hidup. Kalau kita praktekkan, ada uluran tangan Tuhan. Sehingga kita kuat teguh hati seperti Sadra, Mesa, Abednego. Tidak bimbang sedikit pun. Kita hidup. Nah, Tuhan jamin hidup jasmani rohani sampai hidup kekal. Dan Tuhan sucikan kita, ubahkan kita. Sucikan sampai angka 3000, digembalakan sampai sempurna dan diubahkan. Manusia rohani. Manusia rohani lebih bahagia memberi daripada menerima. Itu manusia rohani. Mengasihi Tuhan, tidak mengasihi uang. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Manusia rohani mengejar ibadah, mengutamakan, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada di tempat lain. Setia berkobar selalu. Manusia rohani mengejar keadilan, kejujuran, ketulusan. Jujur, tulus, iya, tidak, benar, tidak benar. Rumah doa. Tuhan memperhatikan, memperdulikan kita semua. Bergumul bagi kita. Kita bayi yang menangis, ya bayi yang menangis. Sekarang ini berseru haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, serahkan semua kepada Dia. Dia yang memperhatikan,
memperdulikan sampai kita sempurna seperti yang betul-betul sorak-sorai haleluya di awan permai. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita menerima perjamuan suci, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyanyi suplemen 1 Allah peduli. Suplemen 1 Allah peduli. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Tundukkan kepala dengan haleluya. Apapun keadaan kita, kalau kita pegang teguh pengajaran benar, taat dengar, Tuhan sedang memperhatikan, bergumul bagi kita. Bukan cuma di dunia, sampai kita sempurna sama mulia dengan Dia. Serahkan semua beban-beban dan lain-lain kemustahilan, penyakit, serahkan kepada Dia. Tak akan pernah dibiarkannya. Sampai yakin ada yang mengangkat 2 tangan ke atas. Sembah Dia, haleluya Yesus. Sekali lagi, tak akan pernah dibiarkannya. Haleluya, haleluya. Kita sembah Dia. Bayi menangis, haleluya. Oh haleluya, Yesus, haleluya. Engkau lihat keadaan kami, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Ya lawasa, ulurkan tangan-Mu, memegang kami, memeluk kami, memeluk hamba. Oh ya lawaka, kami tak mampu, tak bisa. Banyak kemustahilan. Haleluya, haleluya. Banyak godaan, banyak pencobaan sering membuat kami bimbang, tapi kuatkan kami semua. Haleluya. Hidup mati kami dalam tangan belas kasih-Mu, tangan kuasa-Mu. Kami serahkan kepada-Mu. Pakailah kami untuk kemuliaan nama Tuhan, bersama keluarga kami, bersama seluruh jemaat Tuhan, untuk mengagungkan, memuliakan Tuhan, sampai kami dipermuliakan di awan permai sorak-sorai haleluya bersama Tuhan, bersama keluarga kami yang mendahului kami, bersama jemaat semua, bersama Yesus selama-lamanya. Terima kasih, turunkan tangan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang disiapkan sudah diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang disiapkan sudah diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan kuasa Tuhan, sanggup untuk melakukan apa saja bagi kami, sampai menyempurnakan kami. Tuhan, sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita persiapkan perjamuan suci, kurnya dengan Mari, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.
bangkit berdiri, letakkan di dada. Ingat, korban Kristus sudah melakukan semua bagi kita, sudah menanggung, bisa menolong, bisa menyempurnakan kita. Haleluya. Serahkan semua kepada Dia, tak akan pernah dibiarkan. Haleluya. Angkat tubuhnya di tangan kami. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama. Kita ingat Yesus, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu. Uluran tangan kuasa Tuhan bukan hanya menyembuhkan, tapi menghidupkan, juga menguatkan, juga menyempurnakan kita semua, menolong dari segala masalah yang mustahil. Tuhan tolong semua. Kalau ada penyakit bisa diraba tangan kiri, raba. Jika tidak bisa letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada air mata, ada apa saja. Oh, tidak setia sudah mustahil, letakkan tangan kiri di dada. Serahkan kepada Tuhan. Dengarkan firman. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Bukan hanya sampai di dunia, sampai di awan permai nanti pertemuan besar, himpunan besar orang banyak. Biar suara saya, suara saudara ada di sana bersama keluarga kami semuanya, baik yang sudah mendahului, baik yang hidup sampai sekarang. Doakan semuanya dan seluruh jemaat bersama-sama menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai selama-lamanya. Angkat dua tangan ke atas. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kuatkan kami Tuhan. Haleluya. Hidupkan kami Tuhan. Sucikan, ubahkan kami sekeluarga, seluruh jemaat Tuhan. Haleluya, untuk mencapai awan-awan yang permai kemuliaan selama-lamanya Tuhan. Sorak-sorai haleluya, himpunan besar orang banyak. Oh haleluya, haleluya, jangan ada yang ketinggalan Tuhan. Haleluya, Tuhan persiapkan kami, Tuhan pegang kami semua sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih, tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih, turunkan tangan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tetapkan firman-Mu, perjamuan suci adalah gendongan tangan Tuhan atas setiap hidup kami, menjamin sampai sempurna seperti Tuhan. Berkati sidang jemaat Mojokerto dengan berkat-berkat surga, berkat rohani, jasmani, rumah tangga, selalu merasakan suasana firdaus, suasana surga. Ada kesaksian, ada ucapan syukur dari mereka semuanya. Gembala suami istri juga pakai untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Segala pengorbanan anak-anakmu untuk pekerjaan Tuhan, balaskanlah berkat berlipat kali ganda. Bangunan di sana Engkau tolong selesaikan secara sempurna, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Terima kasih, syukur hanya kepada-Mu. Bukakan firman-Mu bagi kami semua Tuhan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan
memberkati kita semuanya. Puji Tuhan.